Shalom. 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 Apa kabar semua? Ya lemes banget. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa ya, jangan biasa di luar. Keluyuran. Oke. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Semakin jujur ya, jujur. Semakin kita gali kebenaran, semakin kita tersadar betapa jauhnya kita dari kebenaran itu. Tambah kita gali, tambah bilang, aduh Tuhan, masih banyak cacat celah, masih banyak lobang-lobang dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh gali. Justru kita harus gali terus untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki siapa kita, sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Hari ini Tuhan memberi satu topik. Hari ini Tuhan mau kita bicara satu topik, yaitu kepenuhan ilahi dan totalitas. Kepenuhan ilahi dan totalitas rohani. Saudara bisa buka di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, Tuhan datang supaya saudara mempunyai hidup dan hidup saudara berkelimpahan. Berkelimpahan. Tuhan tidak bicara soal materi di sini. Tuhan tidak bicara soal materi, tapi Tuhan bicara mengenai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup yang berkualitas. Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak bicara soal materi, karena hidup di sini pakai kata zoe yang artinya berkualitas. Hidup saudara akan menjadi lebih berkualitas. Ini yang dinamakan kepenuhan ilahi. Keselamatan yang saudara dan saya terima membawa kita kepada kepenuhan Kristus. Kepenuhan ilahi inilah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kepenuhan bisa juga diartikan kesempurnaan atau kekayaan Kristus. Sebenarnya kesempurnaan atau kekayaan Kristus inilah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, supaya kita nikmati sebagai orang-orang percaya. Kita menikmati kekayaan, kesempurnaan, dan kepenuhan Kristus. Tapi sayangnya, sayang, banyak orang Kristen dewasa ini tidak lagi mengalami kepenuhan. Justru mereka mengalami kekosongan. Bahaya sekali, karena orang Kristen hari ini banyak kali bukan mengalami kepenuhan, justru mengalami kekosongan hidup. Saudara perhatikan, simak baik-baik. Saat dosa masuk, saat dosa mulai menguasai kita, saat dosa hadir di dalam hidup kita, maka dosa akan membuat seseorang itu kosong. Dosa akan membuat kita kosong. Kalau saudara mau ambil contoh, kita ambil di Yohanes 4, perempuan Samaria. Ini dia benar-benar mengalami kekosongan atau kehampaan. Kekosongan atau kehampaan. Mulai dari ayat 13 sampai dengan ke-18. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Terus, kalau kamu minum air dari dunia, kamu memuaskan dahaga-dahaga batiniamu
dengan hal-hal yang duniawi, saya bilang sama saudara, saudara tidak pernah akan puas. Ini yang menyebabkan orang-orang dunia tidak pernah puas. Punya istri 1 nggak puas. Punya suami 5 pun nggak puas. Nggak puas, kenapa? Karena dia berusaha memuaskan kekosongan batiniannya, berusaha memuaskan kekosongan batiniannya dengan kepuasan-kepuasan duniawi. Dan Tuhan bilang, kalau kamu minum dari air itu, kamu akan haus lagi. Kamu pasti akan haus lagi. Terus, ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau aku memberikan air kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Artinya kamu akan ngalamin kepenuhan ilahi. Kekosongan batin itu yang membuat saudara dan saya haus terus akan dosa. Ketika dosa mulai masuk ke dalam kita mulai ngalamin kekosongan itu. Tambah saudara izinkan dosa masuk, tambah saudara akan mengalami kekosongan. Maaf, saya bilang, kita nggak bisa melerai keinginan-keinginan kita dengan menggali dosa terus di dalam diri kita. Saudara pasti akan haus terus. Pasti. Satu dosa yang kita bikin akan mengundang dosa-dosa yang lain. Dan membuat kita tidak pernah puas dengan dunia ini. Terus? Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai hidup yang kekal loh, sampai hidup yang kekal loh. Kita mau tujuannya kemana nih? Tujuannya kemana? Hidup kekal kan? Kalau tujuan saudara hidup kekal, saudara harus minum dari air dong. Dari air yang Tuhan berikan. Kalau saudara tidak minum dari air yang Tuhan berikan, tapi saudara minum dari sumur yang yang bukan dari Tuhan, saya bilang, apakah kita akan hidup kekal? Tanya. Terus lanjutkan. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Konotasi kita selalu tentang physically, sesuatu yang fisik. Kamu kasih air itu, aku nggak mau timba lagi dari sini. Tapi Tuhan bukan bermaksud sesuatu yang fisik. Tuhan mengarahkan kita pada hal-hal yang rohani. Ini yang disebut kepenuhan Kristus. Kalau kamu gali Tuhan, kamu akan ngalamin kekayaan kasih Tuhan. Benar. Saudara gali terus kebenaran, saudara akan ngelihat betapa kayanya dia dengan kebenaran itu. Betapa indahnya apa yang dia berikan buat kita. Terus lanjutkan. Yohanes 4 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Iya. Oke, terus. Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Iya. Saya lihat ya, kamu sudah kawin 5 kali. Kamu gak puas juga. Kenapa? Karena kamu punya kekosongan di dalam batinmu. Dan kamu isi dengan sesuatu yang duniawi sifatnya. Saudara, mungkin apa sih kekosongan itu? Contoh, saya kasih contoh satu. Saudara lagi ngalamin kesendirian, merasa sendirian. Tidak ada teman yang menemani saudara. Bahkan nyamuk pun males dekat sama saudara. Kita lagi sendirian banget gitu. Kita ngerasa lonely banget gitu. Kita mulai gali kesenangan-kesenangan kita. Misalnya, kita mulai main game. Kita mulai
buka-buka HP, situs-situs yang gak beres. Kita gali kesenangan-kesenangan itu, akhirnya apa? Saudara tanpa sadar, saudara masuk dalam jebakan. Saudara puas sebentar, saudara puas sebentar. Begitu saudara tutup semuanya, saudara akan sepi lagi. Saya punya kekosongan. Kekosongan saya misalnya apa? Misalnya, kekosongan apa? Saya pengen punya istri yang seperti ini. Saya punya kriteria. Suami saya harus begini, istri saya harus begini. Itu sebenarnya kekosongan. Saya bilang sekali lagi, itu sebenarnya kekosongan. Dan itu akan jadi tuntutan. Begitu saudara ngelihat suamimu tidak seperti idamanmu, saya bilang, saudara akan bilang, lebih baik kita pisah. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara yang kosong. Istri-istri yang banyak tuntutan, suami-suami yang banyak tuntutan sama istri. Saya bilang sama saudara, pada dasarnya saudara kosong. Tambah banyak nuntut, tambah kosong kelihatan kita. Maaf, sekali lagi saya bilang, tambah banyak tuntutan kita, tambah terlihat kosongnya kita. Ini baru permulaan ya. Saya tanya sama saudara, saudara udah ngerasain nggak kekosongan itu? Kita udah banyak kali ngalamin kekosongan itu. Begitu orang yang kita tuntut nggak mau melakukan apa yang kita mau, kita kecewa. Itu kekosongan. Saya bilang sama saudara, saudara nggak akan puas. Maaf ya, hari ini Ignatius baik banget sama saya. Baiknya banget sama saya. Dan dia menjadi seperti yang saya pingin. Oh, saya pengen begini, dia lakuin. Waduh, baik banget hari ini. Setelah selesai, saya akan tuntut lebih banyak lagi dari dia. Dia nggak bisa ngelakuin tuntutan saya. Saya ganti teman lain. Saya bilang ya sama saudara, sama istri, sama suami, you punya suami atau istri 1000 pun you gak akan puas. 1000, saya bilang 1000 rupiah, enggak, 1000 biji, 1000 pieces. 1000 orang, ya 1000 orang 1000 pieces. Emang kacang. 1000 orang, kita punya istri atau punya suami 1000 pun tidak akan puas. Kenapa? Karena yang jujur, yang mau dipuaskan itu pribadi kita, itu kosong. Pribadi kita lagi kosong, gue mau puasin deh, nggak bisa. Nggak bakal bisa. Isi dirimu dengan kebenaran, engkau akan melihat dan engkau akan bilang, betapa indahnya yang Tuhan berikan buat saya. Betapa indahnya yang Tuhan berikan buat saya. Saya kalau boncengan sama istri saya bilang, dulu gue bisa peluk elu, sekarang gak nyampe, baru di pinggir-pinggir doang. Saya bilang ya, fisik pasti akan berubah. Mau dia melebar ke samping, mau dia melebar, mau maju ke depan. Yang penting kan saya Alkitabiah, dan kau akan melebar ke kanan ke kiri. Nggak apa-apa, tapi dia merasa puas dengan keberadaan saya. Saya juga merasa puas dengan keberadaan dia. Kenapa? Karena kita sudah dipuaskan oleh Allah. Kalau saudara nggak dipuaskan oleh Allah, saudara akan hidup dengan tuntutan demi tuntutan. Lu begini dong, lu cari duit dong, lu begini dong, lu begini. Enggak, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana saya dipuaskan oleh Allah. Dan urusan dia adalah urusan dia mencari Allah.
Kalau saudara sampai ke tingkat sana, saudara akan merasa penuh di dalam Tuhan. Benar, saudara akan merasa penuh dalam Tuhan. Hubungan ini apa? Kan hubungan suami istri aja? Enggak, termasuk hubungan anak sama orang tua, termasuk hubungan persahabatan, pertemanan, dan termasuk juga hubungan pelayanan. Nggak boleh ada tuntutan apa-apa di dalam pelayanan. Masing-masing harus menyadari posisinya di hadapan Tuhan. Posisinya di hadapan Tuhan. Bukan berarti tapi nggak ada aturan. Oke, terus lanjutkan. Lu udah punya 5 kata Tuhan, lu udah puas juga. Terus Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Terus ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Iya. Ini hebat loh. Ini hebat loh. Kalau saudara lihat, aduh susah kalau saya jelasin panjang karena orang Samaria ini orang kawin campur antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi, antara orang-orang kafir dan orang-orang percaya Tuhan. Dicampur di situ. Oleh sebab itu orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Mereka tidak boleh ibadah di Yerusalem. Mereka tidak boleh ke Yerusalem, tidak boleh ibadah di sana. Mereka ibadah di gunung-gunung. Oleh sebab itu dibilang di sini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Mereka tidak ke Yerusalem, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Terus ayat 21. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, dia mulai percaya di sini. Terus, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung juga bukan di Yerusalem. Kamu akan nyembah Bapa bukan di gunung juga bukan di Yerusalem, tapi dimanapun engkau berada. Dimanapun kau berada, engkau akan menyembah dia, dan penyembahanmu kepada dia akan membuat engkau mengalami kepuasan ilahi. Batiniamu dipenuhi dengan kepenuhan ilahi, dan engkau bisa bersyukur dalam segala keadaan. Sekali lagi, engkau bisa bersyukur dalam segala keadaan. Terus lanjutkan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Iya, 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara baca terus di Yohanes 4 ini ada dua hal. Yang pertama Tuhan bicara tentang air. Yang kedua Tuhan bicara soal makan. Tuhan mengalihkan minumanmu dan makananmu jadi makanan dan minuman rohani. Sekali lagi, Tuhan mengalihkan makanan dan minuman kita jadi makanan dan minuman rohani. Itu yang terutama bagi Tuhan. Itu yang terutama bagi Tuhan. Kalau saudara dapat itu, saudara akan dapat kepenuhan ilahi. Dapat baru kepenuhan ilahi. Terus ayat 25. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Iya. Yesus bilang apa? 26. Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Aku dia yang kau sedang berkata-kata dengan kamu. Ini luar biasa di ayat 31. Tadi soal minuman ya. Sekarang 31 soal makanan. Yohanes 4 ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Makanlah. 32. Yohanes 4 ayat 32.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Nah, Tuhan alihin minumannya jadi minuman rohani. Tuhan alihin makanannya jadi makanan rohani. Kalau kamu makan dan minum dari makanan duniawi, kamu gak akan puas. Tapi kalau kamu makan dan minum dari minuman makanan rohani, kamu akan dipuaskan dengan kepenuhan ilahi. Wah, ini hebat, luar biasa loh. Hebat. Alkitab menyusunnya itu rapi banget. Disusun begitu rapi. Ini benar-benar ilham dari surga. Ini benar-benar kata-kata surgawi. Ya, terus 3. Yohanes 4 ayat 33. Maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kembali ke manusiawi. Tadi perempuan Samaria bilang apa? Beri aku minuman itu, aku nggak akan ke sini lagi. Manusiawi, pakai otak. Murid-muridnya juga bilang pakai otak. Dia bilang apa? Adakah yang telah membawa makanan kepadanya untuk dimakan? Sehingga dia bilang, aku sudah makan makanan rohani. Terus 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Makananku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Itu kepuasan ilahi. Kepuasan ilahi, saudara, apa? Kalau kepuasan rohani, saudara, apa? Kalau kepuasan rohani, saudara, adalah berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti akan kejar ke sana. Kalau kepuasan rohani, saudara, kepuasan rohani, saudara, menyelesaikan pekerjaan yang disuruh Tuhan, saudara pasti akan ngotot sampai ke sana. Amin gak sih? Amin. Banyak orang tidak puas dengan pelayanan. Kenapa? Karena ada unsur ego yang dia selipkan di sana. Ada ambisi di sana. Akhirnya dia ribut ke sana, ribut ke sini. Jika kita tahu kita adalah penuai, jika saudara dan saya tahu kita hanya penuai, kenapa kita nggak tuai aja sih? Kita lakukan dengan kehendak Tuhan, tanpa unsur ego sama sekali. Tapi sayang, banyak sekali orang yang melerai kebutuhan batinianya dengan cara daging. Saya kesepian. Saya hidup suka-suka, saya cari teman, saya bergaul sana sini. Pada dasarnya apa? You sepi, you kekosongan. Gue kan mau eksis, gue mau bergaul. Tidak, you kosong. Jadi kita gak boleh bergaul. Silahkan saudara mau bergaul, tapi semuanya ada porsinya. Semuanya ada batasannya. Dan semuanya ada role-nya. Jika pergaulanmu bisa membuat engkau terjerumus ke dalam neraka, gimana yang kau pilih? Saya ulang sekali lagi, jika pergaulanmu bisa menjerumuskan engkau ke neraka, siapa yang kau pilih? Pergaulanmu atau ke Tuhanmu? Kau mau bergaul dengan temanmu atau bergaul dengan Tuhanmu? Saya bilang, mau punya teman segudang, kumpulin teman kita ada di gudang, banyak teman semua sahabat kita di gudang, kumpulin. Saya bilang sama saudara, you gak akan puas ketika mereka punya urusan masing-masing lagi. Kita akan kosong lagi. Ada amin gak sih? Amin. Sama kayak perempuan itu, mau punya suami berapapun gak akan puas. Kenapa? Karena pada dasarnya dia kosong. Bisa bayangin gak kalau kita seperti Ayub? Bisa bayangin, saudara coba bayangin diri saudara adalah Ayub. Anak saudara diambil semua, lenyap semua, mati tiba-tiba. Istri saudara
membelot sama saudara, atau suami membelot sama kita, terus sakit penyakit di seluruh tubuh kita, terus apalagi teman-teman ngakimin kita. Saya bilang, betapa kosongnya Ayub. Betapa kosongnya Ayub. Nggak salah kalau Ayub menjabarkan kekosongannya dengan cara komplain sama Tuhan. Kenapa? Pada dasarnya dia kosong. Dan Tuhan hadir di situ untuk memenuhi Ayub. Sampai Ayub benar-benar merasa, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Aku bersyukur Engkau selalu ada bersamaku. Dan ketika dia bisa bersyukur dalam segala hal, dia bisa mengenal Tuhannya, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Berapa banyak dari kita berani sampai ke tingkat itu? Baru kena kutil aja udah, waduh, komplainnya, Tuhan kenapa ini terjadi? Susah banget kesannya, aduh Tuhan itu biang masalah deh. Kita komplain sana, komplain sini, komplain sana. Kita bilang, Tuhan, anakku bandel sekali. Tuhan mungkin ngomong gini, Nak, anakmu tidak nakal, tapi anakmu akan membentukmu untuk tidak nakal. Mungkin kalau Tuhan ngomong gitu, kita bilang, saya masih nakal ya Tuhan. Engkau akan melihat siapa engkau ketika engkau ngalamin masalah itu. Benar, alamin masalah, baru kelihatan kualitas rohani kita, baru kelihatan kosongnya kita, dan kita butuh kepenuhan ilahi itu. Jika kita hadapin masalah dan kita rasa kosong, kita rasa sendiri, itu tanda kita masih ego, kita masih hidup buat diri sendiri, dan kita masih belum izinkan Yesus penuhi kita. Tuhan bilang, sakit gak seberapa, sakit gak seberapa, sakit apa yang gak bisa disembuhin Tuhan? Gak seberapa sakit. Tapi Tuhan bilang, sakit rohani itu yang lebih berbahaya. Sakit fisik nggak terlalu berbahaya, tapi ketika engkau kena sakit dan engkau komplain sama Tuhan, kelihatan engkau sakit rohani, dan itu lebih berbahaya. Aduh Pak, ngomong gini jangan kenceng-kenceng. Iya, saya ngomong buat diri saya sendiri kok. Saya jujur ya, tadi malam saya capeknya luar biasa. Hari kemarin saya tidur cuma berapa jam. Tadi pagi saya juga tidur cuma berapa jam. Sampai saya bilang capek sekali. Tapi Tuhan rubah saya ketika Tuhan kasih firman ini. Saya bilang, betapa kosongnya saya. Kosong, saya jago ngomong. Sampai bilang, Tuhan saya jago ngomong, saya nol. Kosong kita, benar, kosong. Mana kepenuhan kita? Saya bilang, aduh, jauh kita dari benar. Orang yang dipenuhi Yesus tidak akan rasa kosong dan sendiri. Berapa banyak dari kita sering merasa sendiri? Gue sendirian, teman-teman pada jauhin gue. Katanya gue bau. Teman-teman pada jauhin gue bau. Saya bilang, ya, Tuhan pernah cium baumu. Tuhan hanya cium bau hidupmu. Tuhan gak pernah cium bau badanmu. Tuhan cium bau hidupmu. Bagaimana hidupmu di hadapan Dia? Apakah engkau bau wangi atau engkau bau busuk? Hidup kita di hadapan Tuhan, itu yang harus kita lihat. Dia akan rasa penuh dengan syukur. Orang-orang yang dipenuhi oleh Yesus akan selalu merasa penuh dengan ucapan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, kamu harus berakar dulu ya. Kamu harus berakar dulu, baru kamu bisa dibangun.
Dalam dulu dasarnya, baru kamu bisa dibangun. Ketika kamu sudah dibangun, kamu tambah hari tambah teguh, tambah hari tambah kuat. Begitu kamu tambah kuat, baru kamu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Begitu bangunan itu udah jadi, baru kamu bisa penuhi bangunan itu dengan hal-hal yang rohani. Ya, ini nggak bakal bisa saya isi air ketika plastik ini belum berbentuk seperti ini. Betul gak sih? Kalau plastik ini hanya plastik datar, apa yang saya bisa isi? Nggak ada bisa saya isi. Ketika diolah, diproses, ketika diolah dan diproses, baru jadi seperti ini, baru bisa dipenuhi dengan air. Saya bilang apa? Yang nggak enak tuh pengolahannya. Yang nggak enak tuh pengolahannya. Ketika saudara diolah, diproses terus, diolah, diproses terus, kita bilang, waduh, jahat sekali. Nah, justru itu mendatangkan kebaikan untuk kamu bisa diisi dan dipenuhi oleh Allah terus-menerus. Amin. Saudara, kalau benar-benar dipenuhi oleh Tuhan, saudara tidak pernah akan rasa frustasi. Banyak orang merasa dirinya kosong, cari teman curhat, sampai pagi cari teman curhat. Siapakah yang belum tidur? Terus cari kemana-mana teman curhat. Kenapa? Kenapa enggak lu matiin HP curhat sama Tuhan? Ini baru ganti status, langsung, hey, mau sharing dong. Sementara yang baru ganti status, baru gitu ganti, ngeliatnya langsung matiin. Jauhkan aku dari cobaan, Tuhan. Itu kekosongan sebenarnya. Kita terus cari, siapa yang bisa gue hubungin ya? Siapa? Hamba Tuhan mana yang bisa gue kerjain malam ini? Oh, Bu Karen tidurnya pagi. Bu Karen sering tidurnya lat. Jadi sering diganggu dia kalau malam-malam. Tapi saya bilang, ya tidur jam 11. Kenapa? Karena jam 11 itu metabolisme lagi bekerja. Kalau saudara mau sembuh, mau sehat, jam 11 tidur. Jam 11 tidur. Benar, sehat. Ya. Mau bapak sakit, ya saya nggak tidur jam 11, saya tidurnya lewat. Minggu lalu malah nggak tidur berapa hari. Itu yang membuat tubuh kita jadi berubah. Oke, sampai sini ngerti? Ya. Kita tidak akan pernah merasa frustasi. Banyak orang kosong cari teman curhat, cari makan. Lagi stres nih. Beli makan, beli martabak. Saya bilang, martabak emang bisa ngilangin stres? Martabak kita makan itu nggak bisa ngilangin stres. Begitu kita bayar itu tambah stres. Martabak, cari makanan, makan mie, karena lagi stres makan mie, gak bisa ngilangin stres. Lagi makan mie, ketemu dia, tuh biasa tuh, sini, bayarin dong gua. Waduh, tambah stres tuh. Gak bisa kita ngilangin stres dengan cara lerai dengan cara-cara dunia. Tambah stres kita. Mengisi kekosongan, catat, simak baik-baik. Mengisi kekosongan batin dengan kepuasan daging hanyalah mengosongkan batin lebih lagi dan lebih lagi. Mengisi kepuasan batin dengan korek-korek kedagingan akan membuat batinmu tambah hari tambah kosong dan tambah kosong. Itu saya bilang tadi. Ketika dosa mulai masuk, tambah kosong. Sadar nggak saudara? Mungkin saudara sudah isi sedikit,
Saudara sudah isi sedikit. Saudara sudah isi sedikit. Begitu saudara masukin dosa, bocor semuanya, kosong semuanya, habis semua. Kita pikir kita nyaman ketika kita berbuat dosa. Enggak. Justru dosa membuatmu tambah hari tambah kosong. Nih, simak ya, simak ya. Simak ya. Simak baik-baik. Banyak orang kerja, gila kerja, gila kerja. Bukan gila duit aja, gila kerja. Gila kerja untuk apa? Supaya dapat duit. Betul nggak? Betul nggak? Begitu dia gila kerja supaya dapat duit, dia korbanin kesehatannya. Betul nggak? Dia korbanin kesehatannya. Bodoh amat, yang penting gue banyak duit. Gue korbanin kesehatan gue. Dia korbanin kesehatannya. Begitu kesehatannya dikorbanin, apa? Sakit dia. Jadi gini siklusnya. Ini siklusnya. Kerja supaya banyak duit. Tapi dia korbanin kesehatan. Betul nggak? Dia korbanin kesehatan. Setelah dia dapat duit, dia korbanin duit untuk dapat kesehatan. Betul nggak sih? Betul nggak? Gila kerja, gila kerja, gila kerja. Wah, nih orang gila kerja nih. Kerja dari pagi sampai pagi. Wah, Bang Toyib nih. Gila kerja banget, gila kerja. Dia korbanin kesehatannya. Bodoh amat lah kesehatan, yang penting gua dapat duit banyak. Begitu dia punya duit, dia korbanin duitnya lagi untuk dapat kesehatan. Saya bilang, betapa bodohnya manusia. Betul gak sih saya ngomong gitu? Betapa bodohnya manusia. Masuk dalam jebakan iblis, masuk dalam lingkaran setan. Masuk dalam lingkaran setan, muter di situ aja. Muter di situ aja. Dapat duit, korbanin sehat. Dapat duit, cari sehat. Waduh, saya bilang tepok jidat kita loh. Kita berubah, amin. Pengkhotbah bicara tentang kekosongan dengan nama kesia-siaan. Sekali lagi saya ulang, pengkhotbah bicara tentang kekosongan dengan nama kesia-siaan. Kesia-siaan. Saya bilang ya, ini maaf ya, yang cewek-cewek ya. Saya bilang, berapa banyak anak perempuan takut tua? Paling takut tua. Kenapa? Begitu ditanya, umur lu berapa? Coba tebak berapa? Benar, kalau ada orang ngomong gitu ke saya, umur bu berapa bu? Coba tebak berapa? 60. Saya tua-tuain, kenapa? Lu jangan so muda deh. Ini kenyataan loh, ini fakta ya. Ini fakta. Ini fakta. Sampai pernah ngomong sama istri saya begini. Lu perhatiin, Ker. Kalau perempuan kita tanya umur, dia masih misalnya gini. Dia umurnya udah 38 misalnya. 38 jalan 39. Sebentar lagi 39. Biasanya kalau perempuan langsung bilang 38. Padahal besok udah 39. Masih bilang 38. Biasanya kalau laki masih 6 bulan langsung bilang 40. Masih 6 bulan lagi padahal 40-nya. Tapi udah bilang 40. Ini ciri biasanya perempuan takut tua. Halo. Maaf yang cewek-cewek di sini, maaf ya. Kita pesolek sedemikian rupa, Kita lihat, wah, ada keriput di sini. Saya tutup keriputnya. Kita solek sedemikian rupa supaya apa? Menutupi ketuaan kita. Waduh, Pak, saya mau udah keriput, mau pakai eyeliner, Pak, udah berkelok-kelok kayak tanah nggak rata. Udah kayak tanah nggak rata, udah berkelok-kelok.
Kenapa? Itu realita kok. Hadapin aja. Itu kaca kan diciptakan karena perempuan. Kenapa? Kita nengok, perut gue ada gede sedikit, ke samping gede, sini. Coba laki tambah gede, biarin, bodo amat. Tuh Pak Yogo tuh tambah gede, tambah jaya ya gitu. Jaya abadi motor. Ya ini maaf ya, saya bilang ya, perempuan maaf, saya tidak mendiskreditkan kau, tapi ini kenyataan. Hari ini pesolek, begitu sudah tua, nggak bisa solek lagi. Betul nggak sih? Betul nggak? Hari ini kita pesolek, begitu udah tua, udah nggak pikirin lagi pesoleknya. Ini yang paling ditakuti oleh sebagian besar perempuan, yaitu tidak lagi menarik. Oke. Kenapa? Tidak lagi menarik, tapi ditarik semua. Ditarik. Ini muka udah keriput, ditarik, dikuncir. Tarik terus. Sampai dokter kecantikan bilang, Pak, Bu, ini daging mau taruh di mana lagi, Bu? Udah saya lipat-lipat. Udah saya banyak lipetannya, udah kelipet-lipet. Mau ditaruh di mana lagi? Kenapa? Karena dia kosong. Betul nggak sih? Dia kosong. Orang yang takut tua, itu orang kosong. Orang yang takut tampil tidak menarik, itu kosong. Orang yang tidak percaya diri, itu kosong. Ya. Jangan berarti minggu depan datang kayak bangun tidur acak-acakan. Datang acak-acakan. Nggak gitu juga. Datang acak-acakan ngiler masih sih. Bukan. Bu, kok nggak mandi? Biar nggak kosong, Pak. Salah. Itu salah fatal. Saudara mau tampil cantik atau apa? Itu buat Tuhan. Ya, saudara mau pakai lipstik atas coklat bawah merah, buat Tuhan, nggak apa-apa. Buat Tuhan, nggak apa-apa. Buktikan kalau engkau tidak kosong, gitu aja. Ya, tapi jangan dicoba deh, jangan, saya takut nanti. Oke. Banyak orang takut tidak lagi menarik. Kekosongan Anda harus diisi penuh dengan Kristus. Ya, saya udah banyak cerita nih mengenai kekosongan. Kita udah ketawa, kita lihat, saya cuma mau kita ngelihat nih betapa kosongnya kita. Betapa kita masih banyak kosong-kosongnya di hidup kita. Masih banyak tuntutan-tuntutan terhadap orang lain. Masih takut apapun terjadi. Sorry, maaf. Kita rela mengeluarkan uang sedemikian rupa hanya untuk kecantikan. Tapi kita nggak rela keluarin seluruh hidup kita demi mengisi kebenaran. Bahaya luar biasa hidup kita. Saya bilang bahaya luar biasa rohani kita. Yesaya 40 ayat 7 dan 8. Yesaya 47. Mati, belum nyala. Ya, oke. Yesaya 40 ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Iya, lihat ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Kita pun akan begitu kok. Enggak ada yang satu pun di tempat ini
yang semenarik 17 tahun. Mau dibilang awet muda, seawet-awetnya apa? Saudara mau minum pengawet pun, saya bilang saudara pasti akan tua. Mau minum pengawet model apapun, mau minum Baiklik, nggak bakal bisa awet muda. Pasti akan tua. Ini firman Tuhan bilang semua akan jadi layu kok. Nah sekarang gimana cara kita ngisi kekosongan kita? Gimana caranya kita ngisi kekosongan kita? 8 Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tapi firman Allah, kebenaran itu tetap selama-lamanya. Itulah yang tidak pernah menjadikan saudara kosong. Amin. Pengkhotbah 1 ayat 2. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Semua sia-sia. Hari ini kita pesonek sedemikian rupa, besok juga keriput kok. Semua sia-sia. Semua yang ada di kolong langit ini sia-sia. Yang tidak sia-sia, kalau saudara baca di pengkhotbah, yang tidak sia-sia cuma satu, takut akan Allah. Takut akan Allah, itu yang gak pernah sia-sia. Ya, bukankah kekosongan itu sangat menyakitkan? Bukankah ketika saudara merasa sendiri itu sangat menyakitkan? Begitu saudara merasa tidak diperdulikan, itu sangat menyakitkan. Itulah kekosongan. Di dalam kekosongan banyak tuntutan. Sekali lagi, di dalam kekosongan banyak tuntutan. Ya, kalau punya suami atau istri, saya bilang too much demanding, terlalu banyak permintaan, terlalu banyak kriteria, terlalu banyak tuntutan. Saya bilang suamimu, istrimu perlu didoakan karena dia kosong. Dia perlu diisi dengan kebenaran. Amin. Puaskan dirimu dengan apa yang kau punya, dan kau akan ngelihat betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi orang yang selamat, simak ya, jadi orang yang selamat adalah orang yang mengalami kepenuhan. Dan orang yang penuh tidak lagi butuh dunia, tapi yang dia butuhkan hanya kepenuhan Allah terus menerus. Oleh sebab itu khotbah saya beberapa minggu yang lalu ini masih berkaitan. Matius 5 ayat 3 dan 8. Matius 5 ayat 3 dan 8. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin dalam roh, saudara akan gali terus roh itu. Terus ayat 8. Matius 5 ayat 8. Lapar dan haus, saya lupa. Lapar dan haus akan kebenaran, ayat berapa? 6, ya. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipenuhkan, mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipenuhkan dan dipuaskan. Roma 12 ayat 12, Roma 11 ayat 12, Roma 11 ayatnya ke-12. Roma 11 ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Sekarang lihat bahasa Inggrisnya deh. Kesempurnaan itu ternyata sama dengan kepenuhan. Kesempurnaan itu sama dengan kepenuhan. Their fullness, penuh. Diterjemahkan di bahasa Indonesia, perfect, complete, sempurna. Kepenuhan itu lawan dari dosa dan kekosongan. Saudara lihat Paulus ya, di Roma 15 ayat 29. Lihat Paulus ya, di Roma 15
ayatnya ke-29. Roma 15 ayat 29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Iya, lihat ya. Aku mau datang mengunjungi kamu, tapi aku penuh dengan berkat Kristus. Dia tidak bicara soal uang. Aku penuh dengan uang. Enggak. Tapi aku penuh dengan berkat Kristus. Aku penuh dengan kebenaran. Aku penuh dengan ucapan syukur. Aku penuh dengan kasih ilahi. Bagaimana kita datang? Bagaimana kita datang dengan kepenuhan berkat jika hidup kita pun tidak dipenuhi dengan kepenuhan ilahi? Kepenuhan ini bukanlah soal uang, tapi kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus adalah keserupaan kita dengan Kristus. Kepenuhan Kristus adalah keserupaan saudara dan saya dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anak. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, lihat ya. Supaya menjadi serupa. Ternyata keserupaan ini adalah kepenuhan. Kalau saudara serupa dan sempurna, saudara penuh dengan Kristus. Karena Kristus kaya dengan berkat-berkat ilahi. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Dewasa penuh. Bahasa Inggrisnya. Salah. 13. Ya. Knowledge of the Son of God unto the perfect man. Perfect, sempurna. Sempurna. Saudara akan menjadi sempurna. Keserupaan itu adalah kesempurnaan, dan keserupaan itu adalah kepenuhan. Semakin saudara penuh dengan Kristus, semakin saudara sempurna dengan seperti Kristus. Sampai sini ngerti gak? Semakin saudara penuh dengan Kristus, semakin saudara sempurna seperti Kristus. Keselamatan bertalian dengan kepenuhan. Keselamatan itu bertalian dengan kepenuhan. Lengkap, sempurna. Bukan setengah penuh atau 3/4 penuh. Bukan setengah penuh, bukan juga 3/4 penuh. Tapi penuh sempurna. Nih, penuh sempurna. Penuh sempurna artinya kalau diisi, saudara akan luber dan saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Saudara sudah penuh, tapi saudara isi terus, dan saudara akan jadi berkat bagi orang lain. Di sini hebatnya. Apa yang dituntut Allah di sini? Yang dituntut sama Allah satu, totalitas. Kristen, simak, kekristenan bukanlah reformasi moral. Bukan reformasi moral. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Itu reformasi moral. Tapi kekristenan itu transformasi total. Transformasi total, bukan reformasi moral.
Yesus mati supaya kita hidup buat Dia. 1 Petrus 2 ayat 24. Simak gak sih? Nyimak gak? Kekristenan ternyata bukan reformasi moral. Dulu saya begini, sekarang saya tidak lagi begitu. Tapi transformasi total, berubah total. Istilahnya apa? Yang namanya lahir baru, itu transformasi total. Berubah total, semua sifat dan karakter lama kita habis pada saat dibaptis. Dan begitu bangkit, kita adalah ciptaan Tuhan yang baru. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh sebab itu saya bilang di sini, keselamatan bertalian dengan kepenuhan. Keselamatan bertalian dengan kesempurnaan. 1 Petrus 2 ayat 24 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada dua kata di sini yang saya garis bawahi. Yang pertama dosa, yang kedua adalah kebenaran. Yang pertama dosa, yang kedua kebenaran. Saya garis bawahi di sini. Mati artinya mati di sini. Artinya mati total atau setengah mati? Kok nggak ada yang bisa jawab sih? Mati total, ya. Kalau saudara nggak mati total dari dosa, saudara nggak bakal hidup total untuk kebenaran. Jadi kekristenan itu totalitas. Oke, kita ngomong logis saja ya. Kita ngomong logis saja ya. Logis ya. Oke, ya. Nih, kalau saudara nggak mati total terhadap dosa, saudara nggak akan hidup total untuk kebenaran. Berarti setengah dosa, setengah benar. Setengah dosa, setengah benar. Yuk Kristen jadi-jadian. Benar gak sih? Benar gak sih? Kita Kristen jadi-jadian ketika kita setengah benar, setengah dosa. Nggak bisa. 2 Korintus 5 ayat 15 dan 17. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Totalitas. Kalau saudara nggak total, saudara sedang mempermainkan keselamatan yang Tuhan beri bagimu. Sekali lagi, jika engkau nggak total, engkau sedang mempermainkan keselamatan yang Tuhan beri secara cuma-cuma bagimu. Terus? Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kenapa Yesus telah mati buat saudara? Kenapa Yesus mati buat saudara? Supaya saudara mati bersama dengan Dia. Kenapa saudara? Kenapa Yesus mati buat kita? Kenapa? Supaya saudara tidak hidup bagi diri saudara sendiri, tapi hidup bagi Allah. Inilah tujuannya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini artinya transformasi total, bukan reformasi moral. Terus? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, istilahnya gini, jika saudara adalah kantong kulit yang baru, saudara harus diisi dengan anggur yang baru. Kalau saudara punya kantong kulit lama dan diisi akan dengan anggur yang baru, begitu proses fermentasi ini akan melar. Kantong kulit lama itu nggak kuat dengan melarnya itu. Melarnya, proses fermentasi itu, melar kantong kulit itu, pecah. Ini jadi Kristen tambal sulam. Ngerti gak sih maksudnya? Kristen tambal sulam,
tambal sana, tambal sini, tambal sana, tambal sini. Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau engkau berubah total. Tuhan mau kita berubah total. Kita bilang, Tuhan susah banget, susah banget. Iya, tahu, Tuhan tahu. Tuhan bilang apa? Dia bukanlah Allah yang tidak merasakan penderitaan kita. Dia Allah yang merasakan apa yang kita rasakan. Tapi bedanya apa? Dia tidak berbuat dosa. Dia mati buat kita. Tujuannya apa? Supaya kita pun tidak berbuat dosa. Kalau dia hidup di dalam kita, kalau dia hidup di dalam kita, kita penuh dengan wujud dia. Ngerti sih? Ngerti? Ya. Kalau si A hidup di dalam si Ignatius, si A muncul sempurna di dalam Ignatius. Itu tujuannya. Nah, si A ini yang hidup di dalam Ignatius udah menang atas dosa. Ignatius pun akan menang atas dosa. Kenapa kita tidak bisa berkata tidak sama dosa? Kenapa? Karena kita belum total. Gampang kan? Kenapa kita tidak bisa berkata tidak sama dosa? Karena kita belum penuh dengan Kristus. Kita setengah penuh, setengah kosong. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Roma 14 ayat ke-7. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ada ya, yang kita semua di sini yang hidup buat diri kita sendiri. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saudara hidup di sini untuk Kristus, mati untuk Kristus. Terus? Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara baca ini totalitas bukan sih? Ya, totalitas. Ini setengah atau 3/4 atau total? Total. Ini kekristenan yang dibutuhkan dari kekristenan totalitas. Terus? Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Iya, ayat 9. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Untuk itu loh Yesus telah mati dan hidup lagi. Supaya saudara total buat dia. Gak bisa total, gak bisa. Total, terus? Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Iya, luar biasa nih. Ya, luar biasa ya. Tanpa totalitas, kita gak akan pernah penuh dengan Kristus. Mengapa Yesus mati? Supaya kita total buat dia. Supaya kita total buat dia. Sekarang lihat Efesus 4 ayat 13. Kita kembali lagi ke Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, kedewasaan pakai kata teleios yang artinya complete to grow atau complete in all part, complete of Christian atau karakter Kristus, atau bisa juga diartikan perfect. Saudara silakan sendiri buka kamus bahasa Yunani. Saudara lihat teleios artinya complete to grow, complete in all part, complete of Christian atau Christ character atau perfect. Kedewasaan penuh itu artinya sempurna, penuh, sempurna, komplit, nggak kurang apa-apa. Semua part-partnya Kristus. Part-part apa artinya? Bagian-bagiannya Kristus semua ada di kita. Semua ada IC-nya, ada ininya, ada transistornya, semua bagian Kristus ada di kita. Semua karakter Yesus itu ada di kita. Itu tujuan dari kekristenan. Tujuan dari kekristenan. Sekarang lihat lagi Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka Tadi pakai bahasa kedewasaan penuh, betul nggak? Sekarang pakai kata sempurna. Saudara silakan buka, ini juga pakai kata teleios, yang artinya kepenuhan atau kesempurnaan. Kesempurnaan itu menuntut komitmen total. Makanya Tuhan bilang sama anak muda yang kaya ini, jikalau engkau mau sempurna, lepasin semua yang ada di dunia, ikut aku. Engkau nggak bisa melepaskan sebagian dan engkau mengikut Tuhan. Kenapa? Jika engkau membajak tapi menoleh ke belakang, engkau tidak layak. Jadi kita nggak boleh punya apa-apa. Silahkan saudara punya, tapi semua yang saudara punya itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Amin. Di dalam perjanjian lama, kesempurnaan itu bertalian dengan persembahan. Saudara lihat di Imamat 22 ayat 21. Saya nggak ngupas semua di sini karena ini banyak sekali. Kalau saudara bilang kesempurnaan di perjanjian lama, ini bertalian dengan persembahan tanpa cacat, tanpa celah. Persembahan yang sempurna. Imamat 22 ayat 21. Imamat 22 ayat 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela. Harus yang tidak bercela. Bahasanya sempurna. Persembahannya harus sempurna. Kalau kamu mau mempersembahkan hidupmu di Roma 12 ayat 1 dan 2, kamu harus jadi persembahan yang sempurna, yang tanpa cacat, tanpa celah. Amin gak sih? Amin. Terus ya di situ tidak bercela artinya sempurna. Terus supaya Tuhan berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sedikit pun. Sekarang lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati, tanpa celah. 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi seperti dunia. Kalau dunia memuaskan batinnya dengan dosa, kamu enggak. Terus? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Lihat ya, lihat di sini ya. Kalau bicara tentang persembahan, persembahan tanpa celah, itulah yang sempurna. Jadi jika kita hari ini belum menjadi Kristen yang total, kita masih belum penuh. Kita masih belum penuh. Maka kita belum benar-benar mengalami kepenuhan Kristus. Partnya atau bagian-bagiannya Kristus belum sepenuhnya ada di kita. Kepenuhan Kristus itu dicirikan dengan hidup tanpa celah. Sekali lagi saya ulang, sebagai penutup, kepenuhan Kristus dicirikan dengan hidup tanpa celah. Ibrani 9 ayatnya ke-14. Inilah yang disebut kesempurnaan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, sekali lagi, apakah kita sudah penuh dengan Kristus? Saya berani ngomong, belum. Tapi kita mau untuk penuh oleh Kristus, dipenuhi oleh Dia. Gimana caranya, Pak?
Tidak ada cara lain selain totalitas. Kalau saudara tidak menjadi orang Kristen yang total hari ini, saudara tidak pernah akan penuh-penuh sampai kematian menjelang. Oke, saya cukup, maaf ya, saya kasih tanda kutip, saya cukup stres ketika kemarin saya dapat sesuatu. Saya hitung-hitung waktu-waktu saya, dan saya bilang betapa jahatnya kita. Ya, saya hitung dalam persentase. Kemarin saya udah ngomong di anak-anak youth. Sekarang kita hitung dalam persentase. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ya. Pak Yogo, sehari tidur berapa jam? 6 jam. 6/24. Ada bisa hitung? 6/24 berapa? Berapa? Hah? 6/24. 6 jam kan? 6 dibagi 24 berapa? 25. 25%. 25% waktumu kau habiskan untuk tidur. Oke? Siapa lagi? David, satu hari kamu kerja berapa jam? 8 jam. 8/24 berapa? 30%. 25% untuk tidur. 30% untuk kerja. Ya. Kamu sehari kamu main HP berapa jam? Atau ngobrol berapa jam? Makan, main HP, ngobrol, mandi dan sebagainya berapa jam? Nggak bisa dihitung, susah Kak. Mandi yang lama. Coba hitung ya. Kerja, tidur 25 jam. 25%. Tidur 25%. Kerja 30%. 55%. Main game dan sebagainya, misalnya saya nggak bilang main game, misalnya sosialita di HP, atau kita nonton TV, kita relax, kita sharing sama teman-teman, misalnya itu 30%. 30% satu hari kita habisin. Ya, udah 85 ya. Sehari Tuhan cuman ngomong minimal 1 jam. 1/24 berapa persen? 0,04. Betul gak sih? 0,04. Saya tanya sama saudara, betapa jahatnya kita. 0,0%. 0,04%. 1% pun nggak nyampe. 1% pun nggak nyampe buat Tuhan. Betapa jahatnya kita. 1% aja kita nggak bisa kasih buat Tuhan. Sampai kita bilang begitu 1%, aduh Tuhan, lama sekali Tuhan nggak datang. Saya mau merasakan hadirat. Lalalala. Betapa jahatnya kita. 1 jam aja kita udah komplain sama Tuhan. 0,04. Waduh. Saudara hitung-hitungannya. Hari ini kamu tidur berapa jam? Bangun, ke gereja, sosial, bersosialisasi berapa jam? Doa Tuhan cuma minta 1 jam minimal. Berinteraksi dengan Tuhan 1 jam aja. 0,04%. Kita udah bilang aduh lama sekali sih 1 jam itu. Betapa jahatnya kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.